Waduh, dilaporin nih kan. Habis deh nih aneh kenal. Aneh sekali waktu itu dipanggil, aneh ngerasain itu sakit sekujur tubuh aneh, sampai hari gini aneh masih berasa. Kata-kata mutiara yang keluar dari mulut Sayyidul Walid Habib Zain Ibrahim Smith tuh, Masya Allah, dia bilang katanya. Itu rotan, beliau kan kalau mukul santai begini nih. Kalau mukul almarhum Salim Jindan kelihatan kenceng gitu, rada kenceng, tok gitu kan. Beliau ini mejanya itu yang biasa yang dipanggil yang punya kesalahan dipanggil ke depan, hukum 1, 2, 3, 4, 5, biasa 5 kali dipukulnya. Udah, Anda lihat Salim dipukul kencang nih oleh Arham, tiap hari lagi kan. Sampai Habib Zain bilang ini, Salim begitu gitu. Kalau tiap hari deh. Iya, masuk itu lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ngobrol santai bersama Majelis Garasi Official. Alhamdulillah hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yaitu guru kita Al Habib Alwi Al Haddad. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bib? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bib, sebelumnya Ane minta maaf nih Bib. Baik. Gimana sih Bib perasaan Habib jadi seorang ahlul bait Bib? Perasaan jadi seorang ahlul bait. Banyak banget rasanya tuh, ada rasa takut juga, kadang suka seneng juga. Takut kalau kita kalau dengar ngiangan-ngiangan kata-kata guru sih emang menakutkan banget gitu. Menakutkan banget kalau ngiangan guru gitu, dengar kata-kata guru. Sebab tanggung jawabnya juga gede kan. Bener. Ya, mungkin antum ada yang ngertinya juga lah sedikit Bib, gitu. sedikit sih paham Bib. Kalau bahasa senang ada senangnya juga, kadang alhamdulillah dijadiin daripada keluarga ahlul bait gitu kan, yang bukan dengan kemauan sendiri begitu kan, emang udah takdirnya dari sono gitu. Kalau rasa takutnya lebih gede kayak daripada rasa senangnya, karena tanggung jawabnya yang begitu besar gitu. Tanggung jawabannya begitu besar. Mau di sini di dunia, mau di akhirat, tetap tanggung jawabnya paling besar yang menjadi ahlul bait gitu. Ya mudah-mudahan harapan kita semuanya bisa jadi daripada orang-orang yang senantiasa bisa menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Itu harapan kita. Makanya juga aneh kayak misalkan deket gitu sama Habib, bisa ngobrol sama Habib, bisa mandang Habib itu ada kesenangan sendiri. Ya Rob, alhamdulillah. Itu kan kita bisa kenal sama ahlul bait, itu kan bisa kita katakan sebagai cucunya Rasulullah kan. Kita aja buat ketemu Rasulullah aja susah gitu. Seenggaknya kan untuk dekat sama keturunannya Rasul itu satu kebanggaan sendiri buat kita gitu. Khususnya buat Ane Bib. Ya gitu, Rob. Makanya Ane bilang gembira banget itu Bib. Senang banget. Nah, sekarang yang tadi Habib udah ceritain tuh Bib kan dilempar bahasanya gitu lah Bib ya sama orang tua. Dibuang. Dibuang. Enggak, bener, Anda dapat pepatah itu dari kita punya guru-guru juga. Kalau sayang anak dibuang-buang begitu. Katanya kalau sayang bini tinggal-tinggal. Katanya begitu. Ada hikmahnya itu semua gitu. Ya, kalau dijelasin. Bener. Cuman panjang kali. Itu biasa dibilang dibuang lah ke Madinah gitu ya Beb ya. Itu di Madinah kan barengan sama guru kita juga nih Beb, Ustadz Fauji ya. Itu berarti di tempatnya Habib Zain itu Betul. Beb. Ya kan? Betul. Itu selama dari 94 sampai 97. Berarti banyak kan tuh Beb ya, hitungannya pengalaman Habib yang
Salah satu tadi pengalaman lucu tentang visa, Iya. Bib, itu kan tentang perjalanannya. Nah, selama belajarnya di Bib sama Habib Zain, Bib, gimana Bib? Oh, istimewa banget. Alhamdulillah. Nggak ada yang kebuang masalah waktu loh beliau gitu ya. Beliau ini Sayyidul Walid Habib Zain bin Ibrahim Zain Smith nih orang istimewa, memang yang benar-benar on time. Apalagi kalau buat masalah pendidikan, Masya Allah, nggak ada yang namanya meleset sedikit pun nggak ada. Udah jadwalnya. Masya Allah. Nah, subuh selalu berjamaah di Masjid Nabawi, pulang sholat subuh berjamaah, pagi langsung daras, ada taklim gitu. Kita orang belum daras nih, ada yang kubar, yang daras duluan gitu kan. Kita orang masih ada yang tasmi, hafalan Quran, hafalan mutun, matan ya. Kita suruh tasmi dulu, terus yang namanya pendidikan yang Masya Allah sampai saat ini terasa, pagi itu kita selalu dijejelin sirah. Kita selalu dijejelin tiap hari gitu, tiap hari kecuali Kamis, kecuali Jumat ya, Jumat libur kan ya. Jumat libur, jadi dari Sabtu sampai Kamis libur juga kalau nggak salah. Sabtu sampai Rebu. Kita selalu pagi dijejelin sirah. Habis sirah selesai alat. Habis alat selesai ada tambahan-tambahan buat yang kubar. Tetap nih buat kita yang masih mubtadiin, yang masih pemula, dikenalin dulu sirah siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari alhamdulillah, dari hatam kitab apa namanya? Allahumma shalli ala Muhammad, namanya sebelum Bahjatul Mahafil kitab apa gitu namanya? Karangannya, nama kitabnya Allahumma shalli ala Muhammad, Khulasun Nurul Yaqin, bukan dari Nurul Yaqin ke kitab apa gitu, pokoknya sirah juga 3 jilid, terus ke Bahjatul Mahafil 2 jilid karangan pengarang kitab Maulid Dibai. Pengarang itu yang nggak pernah ketinggalan tuh, tiap pagi kita dijejelin sirah, diasupin, harus kenal Nabi siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Masalah yang lain-lainnya nomor 2 gitu. Yang pasti beliau selalu ngajarin kita mengenal sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tiap hari, tiap pagi itu. Nah, udah sampai jam 11 kita istirahat. Jam 11 istirahat. Ya, ada namanya Gailulah tuh tidur sebelum zuhur, bangun setelah zuhur sejaman deh gitu namanya Gailulah itu. Itu tidur kesehatan sih sebenarnya katanya gitu. Udah jam 2 kita makan siang sholat zuhur berjamaah. Ini rutinitasnya nih ya, ada ceritain rutinitasnya gitu. Jam 2 kita makan siang, sholat zuhur berjamaah, istirahat, sampai asar kita kumpul, bakalan mau ngelaksanain sholat asar berjamaah, namanya rohah. Rohah tiap sore, nanti digilir tuh siapa nih anak-anak yang baca kitabnya bebas itu, kitab apa aja itu. Nah, biasanya kalau aneh hobinya suka baca kitab di roha itu, baca kitab karyanya Imam Al-Haddad, baca. Karena dapetnya nggak tiap waktu, tiap hari kita dapat. Ini sekarang hari ini misalkan Senin aneh dapat gitu, misalkan hari Jumat aneh dapatnya hari Jumat misalkan. Nanti ketemu lagi berapa hari lagi baru. Jadi nggak emang rutin gitu. Nah, jadi semuanya bergilir gitu, kitab-kitabnya roha itu memang dalam keadaan santai ngajinya gitu. Lain halnya madras, kalau pagi madras namanya gitu, madras resmi lah gitu, kayak sekolah formal, gitu. Ada jenjangnya, ada tingkatannya, waktunya mubtadiin, waktunya mutawassit, waktunya kubar, ada gitu semuanya jelas. Dan itu berjalan lama sekali beliau itu istiqomahnya. Disebutin juga emang di dalam biografinya, dalam karya-karya beliau juga disebutin. Nggak ketinggalan subuh berjamaah aja, kalau aneh nggak salah baca itu kurang lebih 20 tahun kalau nggak salah lebih. Nah, udah habis rohah selesai, nggak sholat maghrib berjamaah sama kita ya beliau, lari lagi ke Masjid Nabawi, sholat maghrib di sana lagi, kami isya bareng-bareng tuh besok. Enggak, kita di sini, beliau aja sama. Habib Zain beliau sana. Habis maghrib isya
Biasanya beliau itu balik-balik lagi jam 8 atau jam 9. Jam 8, jam 9 taklim lagi malam, mati lagi, belajar lagi malam. Begitu terus tiap hari. Allah, dahsyat. Yang namanya istiqomah memang benar-benar berat ternyata gitu. Nggak gampang. Cuman beliau kokoh banget istiqomahnya tuh. Puluhan tahun begitu aja udah rutinitasnya nggak berubah gitu. Kita aja masih ada, kadang masih ada jenuh-jenuhnya. Ada bolongnya gitu, juga ya Beb ya. Ada jenuhnya, ada kalau bahasa nakalnya kita dulu sana ada sarotnya gitu. Ya, nggak ada kaburnya gitu. Bolos-bolosnya deh. Bolos-bolosnya. Nah, digiring semuanya ke Masjid Nabawi, kita belok dulu. Ada aja gitu. Gitu ada aja emang. Subhanallah. Kalau dirasa-rasa nyesal juga kadang-kadang, ya Allah, ya Rabb. Masya Allah banget. Tapi emang nikmat banget ya Beb. Subhanallah, nikmat, nggak bisa ditukar sama apapun juga, nggak bisa. Kalau misalkan waktu bisa diulang, kita pengen ngulang. Ya Rob, pengen banget ngulang lagi ya Rob. Mudah-mudahan deh Allah Taala gabulin bisa keterulang, bisa kesono lagi gitu. Amin, amin ya Allah. Iya. Kalau sana jangan lupa kejak-kejak. Ya Rob, amin ya Rob, amin ya Allah. Nah kan Habib kan sama guru kita Ustadz Fauzi sama nih Beb, gurunya kan Habib Zain gitu ya Beb ya, di Madinah. Pernah nggak Bib, selama Habib belajar gitu sama Habib Zain, ketemu Habib Zain, Habib tuh pernah ngerasain karomahnya seorang Habib Zain gitu. Kan bisa dibilang wali gitu. Dibilang kan begini, ada katanya itu, al-istiqamah khair min alfi karomah, kan ada pepatah bilang gitu tuh. Yang namanya istiqomah terus menerus begitu aja kegiatannya nih, rutinitasnya tetap begitu. Ya, itu kan melebihi dari 1000 karomah gitu. Tandanya beliau orang istimewa banget gitu ya. Istimewa banget dengan keistiqomahannya itu ya. Hal-hal lain lagi Allah banyak banget deh kita dapetin dari kita yang namanya. Ana pernah satu kali waktu kejadian. Dibilang mudah-mudahan sih nggak durhaka, mudah-mudahan. Amin ya. Iya. Namanya kita orang Indonesia gitu kan. Ada satu, aneh biasa tahfidz Qur'annya itu ada namanya almarhum al-maghfurullah Syekh Muhammad Fal. Syekh Muhammad Fal nih biasa kalau tasmi aneh nih jadwal aneh paling akhir. Paling akhir sambil diajak jalan. Bukan jalan-jalan, bukan, suruh belanja tamis, kita suruh belanja sarapan gitu. Diajak ke pasar, ada pasar lama sono. Suruh beli tamis, beli full. Sambil kita jalan setoran nih, apa nih? Kita baca nih. Baca setoran ame beliau. Beliau biasa emang kalau sebelum subuh hatam deh. Kalau beliau nih sebelum subuh nih kita punya guru nih hatam deh. Murojaah Qur'annya udah hatam sebelum subuh. Atau habis subuh sejam hatam deh tuh. Udah waktunya baru, waktunya aneh tuh. Udah yang lain dengerin nih. Pokoknya Anda merasa kayak disayang iya, tapi dikerjain juga iya nih, rasain gitu. Sayang iya sama beliau. Sebab yang lain nggak ada yang diajak semobil beliau jalan gitu. Cuman nami kita orang sini, orang Indonesia gitu kan. Suruh ngomong tak apalan sambil jalan kayak gimana gitu ya. Apalagi kan ya karena bangornya itu gitu. Ya kita ahli hisab gitu. Ahli hisab. Waktu itu gitu. Iya, paham ya. Gitu. Ya. Jadi napas kita Senin Kemis. Waktu kita suruh sambil hafalan nih, kita napas kita Senin Kemis. Syekh. Ya Allah Syekh, ya Allah Syekh, bilang gitu kan. Gerak, suruh baca terus nih sambil jalan. Sambil jalan bawa bungkus tuh, bungkusan roti yang kayak nampan. Itu kan namanya roti tamis gitu kan namanya. Ame fullnya. Nah, fullnya tuh kita beli juga ada tuh. Udah selesai full, hampir setoran aneh selesai, pulang itu kita. Pulang. Syil ilal matbah gitu kan. Suruh bawa ke dapur. Suruh bawa ke dapur. Kita bawa dia ke dapur. Udah selesai itu kita tasmi itu. Tiap hari begitu, hampir seringan begitu. Sekali waktu Syekh Muhammad Fal nggak ada. Nggak ada sekali waktu Syekh Muhammad Fal. Yang ada putranya. Putranya.
Ini putranya lagi datang nih satu, ini namanya Syekh Zaidan. Oh, lagi di sini. Lagi di sini, cuman sekarang udah di Palembang. Nah kakaknya Syekh Zaidan, mudah-mudahan aneh nggak kurang ajar lagi sama beliau, ya Allah. Aneh nggak kurang ajar lagi beliau. Aneh bilang ada Syekh Sa'ad namanya. Syekh Sa'ad ini kakaknya Syekh Zaidan. Kita sama Syekh Zaidan akrab, karena sekamar. Gitu. Kalau Syekh Sa'ad nggak deh, rada kalau bahasa orang kita bilang jaim dah jaim, gitu, iya, rada jaim gitu Syekh Sa'ad. Cuma orangnya masya Allah gitu ya. Kayak waktu kumpul sohib-sohib semuanya udah tasmik nih, ini udah tasmik semuanya. Kecuali aneh, karena aneh bukan di kelompok beliau, tapi aneh keamanatan dari abahnya. Nanti tasmik ame Sa'ad gitu kata abahnya. Ini Syekh Sa'ad ini putranya Syekh Muhammad Fal gitu. Alhamdulillah. Aneh bilang, Syekh, aneh mau tasmik gitu. Aneh udah hafal. Aden. Nanti kata dia gitu kan. Nanti sampai kelar aneh nggak didengerin. Aneh nggak boleh tasmik sama beliau. Aneh bilang gimana sih Syekh, kok aneh nggak boleh tasmik gitu kan? Ini aneh bilang amr ini, aneh mau tasmik mantum. Enggak. Sampai dia mau bangun, dia mau berdiri, aneh nggak kasih, aneh duduk. Tasbih dulu aneh. Betek kali kita buat adat deh, ceritanya, ya kan? Buat adat. Enggak, aneh nggak mau dengerin ente, pokoknya gitu kan? Nggak bisa dengerin dulu aneh, bilang itu. Sampai beliau nggak dengerin, beliau mungkin kecewa sama aneh kali, karena aneh bawa adat tadi tuh, gitu. Udah dilaporin deh kita ceritanya nih. Dilaporin sama guru mulia Habib Zain Sumit. Rada siangan dikit jam 9 habis Darus Sirah sebelum ngaji yang kitab-kitab yang lain. Biasa itu ada namanya Habib Mohdor Al-Hamid, cucu Habib Soleh Tanggul. Habib Asma Al-Ghaibin, ma yusalli subuh, ma yadrus, ma yusammi gitu kan. Biasa. Ya ada nama yang gaib sholat subuh nggak ada, yang nggak belajar, yang nggak tasmi, disebutin tuh namanya satu-satu. Udah semua nih. Nah, aneh punya kawan, masya Allah, kawan deket banget itu, kawan kental banget, putranya Habib Novel bin Salim Jindan, namanya almarhum al-maghfurlah al-Habib Kamil Salim, kakaknya Habib Jindan. Kakaknya Habib Jindan. Beliau satu tempat juga sama kita, satu naungan di Rubat Al-Jufri, di mondok juga namanya Habib Zain Smith. Kelebihan beliau hampir tiap hari namanya selalu disebut, dipanggil gitu buat dihukum. Yang namanya goib gitu. Buat dihukum. Nih, sekamar apa siapa? Pokoknya tugas kita dengan bangunin udah ya kan, sekamar sama kita. Jadi emang beliau ini sebelum namanya disebut nih, aneh sedikit nih, apa yang namanya cerita. Karena nih beliau nih masya Allah banget, teman aneh banget dah. Namanya Habib Salim nih. Ustaz Fauzi juga tahu deh. Dia bilang, Lim, ayo sholat subuh. Dia habis mau, pokoknya habis sholat subuh dia baru tidur. Habis sholat subuh baru tidur. Tapi bangun jam 9 tuh, dipanggil namanya tuh. Begitu, begadang tiap malam. Begadang tiap malam, tapi nggak sia-sia begadangnya. Beliau menghafal kitab Baijuri. Hasyiah Baijuri, 2 jilid itu beliau hafal. Zubat beliau hafal, semuanya dihafal beliau. Bukan sia-sia. Begadangnya ngapalin gitu. Bukan cuma begadang. Nah, habis sholat subuh, dia sholat subuh tempat udah nggak mau ke atas, nggak mau berjamaah. Sholat subuh situ, tidur langsung. Ntar bangun-bangun jam 9 dipanggil, buat goromah nih, buat dihukum doang, dipanggil deh. Udah gitu doang. Tiap hari. Istiqomah pokoknya. Istiqomah juga itu beliau. Udah. Nah, terakhir nama aneh disebut Alwi Haddad gitu kan. Alwi Haddad kenapa nih kata gitu kan, kata Sidul Walid, kata Habib Zain Smith. Ini Habib ngelawan gurunya kata gitu kan. Ngelawan gurunya lagi tasmi katanya gitu. Waduh, dilaporin nih kan. Habis deh nih aneh kenal. Aneh sekali waktu itu dipanggil, aneh ngerasain itu sakit sekujur tubuh aneh, sampai hari gini aneh masih berasa. Kata-kata mutiara yang keluar dari mulut Sayyidul Walid Habib Zain Ibrahim Smith itu
Masya Allah, dia bilang katanya. Itu rotan, beliau kan kalau mukul santai begini nih. Kalau mukul almarhum Salim Jindan nih, kelihatan kenceng gitu, rada kenceng. Tok gitu kan. Beliau, ini mejanya, itu yang biasa yang dipanggil yang punya kesalahan, dipanggil ke depan. Hukum 1, 2, 3, 4, 5, biasa 5 kali dipukulnya. Udah, Anda lihat Salim dipukul kencang nih oleh Arham. Tiap hari lagi kan. Sampai Habib Zain bilang ini, Salim begitu gitu. Kalau masa tiap gitu, ya, hari deh. lagi. Iya, masuk itu lagi gitu. Pas nama Ane yang dipanggil, Ane maju ke depan. Ane bukan mau ngadu argumen sama guru, bukan. Ane mau memberikan kesaksian Ane gitu maksudnya, tapi sudah tidak diperlukan lagi dengan kata-kata Sayyidul Walid bilang katanya, oh ente nggak berani ngelawan guru gitu katanya. Ente nggak tahu, ente nggak ingat omongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sambil nasihatin kita. Ana abdun alaman allamani walau harfan wahida. Itu tongkat rotani itu cuma ditempelin doang ke tanganannya ini, ke telapak tanganannya. Gitu doang. Nggak pakai tenaga, nggak pakai tenaga benar-benar. Cuma ditempelin doang gitu. Itu berasa perihnya itu pukulan, benar-benar cambukan mama buatan itu. Dari ujung rambut kepala Ane sampai ujung kaki Ane ngerasa berasa perih. itu ya, Bu. Berasa banget. Ane cari-cari itu sesaat Ane minta maaf. Saking takut kita nggak dapat ilmu bermanfaat, ilmu yang barokah dari guru ya. Kita suruh cari. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi di kita deh ya. Itu majelis ditutup dengan sunyi langsung tuh majelis ya, dengan nasihat itu. Ane sampai hari gini, Ane sangat berwasiat banget sama Ane punya kenalan siapapun juga dia yang namanya guru, jangan sekali-kali kita berani ngelawan deh. Jangan kita sekali-kali berani ngelawan. Mau dia lebih tua, mau dia lebih muda. Jangan sekali-kali kita berani ngelawan. Sebab keutamaan dia itu kalau kita artikan dari omongan Sayyidina Ali, kita budak di hadapan dia. Kita ini budak di hadapan guru kita yang sebagai majikan kita. Sampai sebegitunya gitu. Kalau buat karomah yang lain, itu Ane ngerasakan itu karomah Sayyidul Walid yang menempel di Ane itu. Keberkahannya Ane rasain banget. Ane nggak berani lagi menginjak itu, nggak berani lagi tuh. Udah gitu, emang dasar kita emang bangor ya. Udah begitu Ane udah minta maaf, nggak dimaafin, Ane cuek lagi. Ane ngomong sama abahnya nih, sama Syekh Muhammad Fahlan, bilang Syekh, Ane besok-besok nggak mau lagi, Ane tasmi. Tetap begitu gitu ya. Takut kesalahan lagi, ya kan? Takut kesalahan lagi. Sampai Ane bilang, Ane nggak pernah diginiin nih. Kita bilang gitu, Ane nggak pernah diginiin nih. MNT doang Ane diginiin, nggak parah banget. Mungkin itu kata-kata Ane mungkin kurang sopan kali gitu, kurang baik beliau. Gitu. Adapun karomah-karomah yang lain biasa deh, kita suka curi-curi pandang gitu kalau di dapur lagi ada tugas apa segala macem, suka dibacain Sayyidul Walid itu sering banget itu, sering banget. Kebaca deh, beliau bisa ngelihat kita bertatapan langsung atau kita di belakang beliau tetap kelihatan sama beliau, mau gimana juga. Masya Allah, karomahnya istimewa sekali. Jadi itu hitungannya tanpa kita ngobrol langsung pun sama Habib Zain tuh udah tahu hitungannya apa yang ada di pikiran kita. Seringkali baru terbesit ya udah juga langsung diterangin, udah langsung dibacain, dikupas tuntas langsung gitu. Bener-bener ini nggak bohong, ini langsung kupas tuntas kalau beliau mah gitu. Istimewa banget deh kalau Sayyidul Walid. Masya Allah. Hitungannya itu pengen banget kita bisa punya guru kayak gitu. Allah. Terutama yang mudah-mudahan kayak kita bisa ketemu sama Habib, bisa selalu menuntut ilmu sama Ustadz Fauzi, dapat keberkahan juga dari Habib. Insyaallah ya Rabb. Habib balik lagi nih Bib. Yang tadi aneh bilang kan Habib seorang pendakwah gitu ya Bib ya. Kita katakan Habib seorang pendakwah, sebenarnya
kalau dari diri Habib sendiri itu, Bib. Habib yang memotivasi. Tadi kan kalau kecil kan yang sedikit Habib udah ceritain, karena sering diajak sama orang tua gitu kan, ke tempat-tempat taklim. Nah sekarang dari Habib sendiri sampai sekarang bisa menjalani kayak gini, Bib. Apa sih yang memotivasi dari diri Habib sendiri gitu bisa jadi seorang pendakwah gitu, Bib? Apa ya? Motivasi itu tanggung jawab ilmu mungkin ya yang kita pelajari, kayaknya itu aja kalau buat aneh pribadi. Aneh yang namanya ilmu yang kita pelajari, mau nempel nggak nempel, kudu kita amalin gitu doang. Itu juga amanah dari kita punya guru gitu kan. Mau yang penting di mana ente menimba ilmu, di situ ente harus amalkan tetap gitu. Nah, jadi mungkin yang mendorong ana untuk berdakwah di sini, untuk pribadi ana biar bisa jadi seorang pengamal gitu, pengamal apa yang ilmu yang kita pelajarin yang gitu, walaupun yang kita punya walaupun nggak seberapa gitu ilmunya gitu ya. Gitu aja mungkin. Motivasinya kayak gitu motivasi buat ana pribadi seperti itu gitu ya. Jadi kita nggak pincang deh kalau aneh bilang gitu ya, jalannya nggak pincang, nggak cuman nuntut ilmu, ngamalin kagak gitu. Kita pendem aja, itu bahaya juga kan. Kalau buat teori-teori dalilnya kan kita tahu kan masalah-masalah itu gitu kan. Nuntut ilmu doang, nggak mau diamalin, nanti bakalan tersiksa juga begitu. Malah takutnya malah ntar dihisap gitu ya. Itu dia pasti pastinya. Terus ini Bib. Kan kalau misalkan kita ngomongin masalah dakwah gitu ya, Bib. Contoh kalau misalkan kalau dari sekolah formal, kayak misalkan dari kuliah itu kan udah bisa kerja. Misalkan dari kayak mau dia jadi guru satu mata pelajaran misalkan Bib. Itu dia kan otomatis harus kerja. Nah, kalau Habib awal mulanya dakwah gimana, Bib? Kan misalkan contoh kayak Ana sama Ustadz Fauzi, Irfan, misalkan jadi MC ya di sini. Tadinya belum pernah jadi MC, tiba-tiba sudah jadi MC. Irfan, coba ya ceramah di sini kayak gitu. Misalkan contohnya kalau Habib itu gimana, Bib? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi waktu sepulang Ana dari kota Madinah itu, di antara salah seorang yang jemput kita orang nih, ada di situ sosok satu namanya Al-Walid Habib Muhammad ibn Abdurrahman bin Ahmad Segar. Jadi putra tertuanya Sayyidul Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Segar, yang beliau tinggal di Ceger, kakak daripada Habib Ali bin Abdurrahman Segar. Beliau itu temuin kita orang. Jadi waktu itu Ana pulang, ada namanya juga ada satu Ustadz Mustafa Mukhtar, Allahyarham, udah meninggal, yang dari Tebet, pulang bareng tuh. Kok Ana kaget, Abah kok jemput sama ada Sayyidul Walid juga nih, ada putranya Sayyidul Walid gitu kan, Habib Muhammad bin Abdurrahman Segar. Jadi Habib Muhammad bin Abdurrahman Segar ini beliau berharap dari kita orang itu bantuin beliau di pondok pesantrennya di Sagofa Islamiyah. Ada pondok pesantren Sagofa Islamiyah juga, cabang Sagofa Islamiyah Pusat Bukit Duri. Nah, di yang beliau naungi nih pondok pesantren Sagofa Islamiyah Ceger. Di Ceger. Nah, beliau di situ. Beliau berharap kita orang nih bantuin beliau gitu. Nah, akhirnya tuh itu di bandara kita dijemput. Besokannya kita didatangin ke rumah kita, silaturahmi. Nah, beliau ini Habib Muhammad bin Abdurrahman Segar ini juga orang dekat dari Habib Umar bin Hud Al-Attas tuh, yang tetangga kita yang di Condet. Hampir tiap hari deh. Kita jadi nggak enak kan, melewati nama guru kita nih, datang ke rumah ya kan. Alwi kapan mau ke Ceger? Ngomongnya gitu dulu. Ya Allah, Anda bilang, Alwi nggak mau suruh ngajar doang nggak mau, Anda bilang gitu. Alwi punya keinginan pengen balik lagi, Alwi bilang gitu nih. Sebelum kita tahu kartu kita ya.
Kartu kita abah bilang katanya, ya udah deh jangan pakai balik lagi deh kata abah gitu. Udah sini aja amalin ilmu, ya kan. Habis kita tahunya Ustaz Fauzi balik lagi gitu kan. Ustadz Ibrahim balik lagi gitu. Yang barengan kita nih balik semua kan. Ya Allah, dia bilang, ya Allah masa Ali nggak balik sih, ya kan? Ya Allah udah kita ya Allah mulu nih kan. Kata abah udah sini aja gitu kata abah, bantuin kata abah gitu. Abah suruh kita bantuin di Ceger dengan syarat, Ana bilang Ana harus punya syarat, Ana kudu kawin. Kalau nggak zuat kotor Ana bilang gitu. Ana mau zuat bah, kalau nggak mau balik lagi Ana mau zuat, Ana bilang gitu loh. Iya udah amalin dulu ilmu teh gitu kata abah. Masuklah kita di Ceger, Ana syaratin Ana mau di Ceger tapi Ana mau ngaji. Ente ngaji ke Sagofa Bukit Duri kata gitu. Emang dasarnya kita juga di sono, dapetannya kan apa namanya? Mondasi ini dari sono nih gitu. Dari awalnya. Ya udah kita balik sono lagi deh. Ana ngaji ke Sayyidul Walid Habib Abdurrahman Al-Segaf. Ngaji tiap pagi. Sampai pulang jadi ngajarnya dari siang habis zuhur sampai asar, sampai malam jadwal kita. Di Sagofa Ceger. Begitu deh tuh sampai akhirat tuh cita-cita aneh tercapai, aneh zuhad gitu. Zuhad aneh pindah deh keluar dari situ. Pindah keluar situ, habis udah zuhad, udah kemana-mana balik lagi situ tapi masih balik lagi situ. Dipanggil lagi. Itu dipanggil lagi balik lagi situ. Balik lagi situ bantuin lagi. Aneh kurang lebih di situ 4-5 tahun kali di situ bantuin beliau. Begitu ceritanya. Itu awal mulanya tuh hitungannya sama awal aja. Mulanya dakwah. Dijebak lah gitu. Kalau kita orang nggak bisa dibilang ya mau nggak mau siap nggak siap ya harus dah gitu. Hitungannya walaupun kita punya ilmu sedikit tapi kita emang udah paham. Iya. Jalanin dah gitu ya Beb ya. Bener. Iya, jadi aneh pertama kali aneh bahasanya di dakwah gitu untuk membantu menyampaikan ilmu agama, ya disitulah tempat aneh gitu di Sagofa Islam Ceger. Soalnya ngabdi juga lah gitu sama beliau. Allah, kita beruntung banget orang mulia semulia beliau jemput kita gitu. Datengin ke rumah kita berkali-kali gitu minta kita buat bantuin beliau. Ya Allah, kan sangat tidak pantas guru begitu tuh kita tuh, tapi beliau dengan Masya Allahnya gitu tetap Masya Allah banget sama kita orang nih. Ana bilang gitu, tapi ana pengen minta waktu mau ngaji. Beliau takhasusnya dalam Al-Qur'an Masya Allah. Khat Masya Allah. Sayyidul Walid nih Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf. Ya alhamdulillah kita dapat waktu buat qiraatul Qur'an sama beliau. Belajar nulis kalau belajar nulis khat enggak. Jadi ada satu guru Sagofa Islamiyah Ceger udah meninggal juga sekarang, namanya Ustaz Hafid. Ustaz Hafid itu juru tulis buat hampir keseluruhan abana Sayyidul Walid Habib Abdurrahman Ahmad Segaf. Juru tulisnya Ustaz Hafid, khatnya bagus. Nah Ustaz Hafid ini murid beliau, dalam khatnya murid beliau. Jadi kita suruh ngaji khat sama dia aja dulu gitu. Aneh pernah diperagain, beliau megang galamul khat di ujung begini nih. Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf megang pulpen khat begini di ujung. Dia tulis khat dengan indah itu tulisan khat. Kalau kita tulis begini asal-asalan kan berantakan ya. Kalau kita berantakan tulis begitu ya kan. Nggak, beliau megang pulpen khat di ujung begini dengan tulisan yang indah. Ana pernah lihat sendiri, beliau ahli dalam khat. Apa bilang khattat, ahli benar-benar dalam penulisan kaligrafi. Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf, kakanda dari Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Masya Allah. Gitu, Bib. Itu hitungannya awal mulanya deh tuh ya, Bib. Nah sekarang Bib, yang Habib ketahuin nih Bib tentang Thariqah Sada Ba'alawi Bib. Nah terus kalau misalkan menurut Habib itu kan yang ana tahu gitu Bib, Thariqah Sada Ba'alawi ya Bib ya? Iya, betul.
Itu kan torikohnya para habaib, Bib. Iya. Benar apa enggak, Bib? Betul. Terus itu gimana sih, Bib, penjelasan Bib tentang torikoh Sadah Ba'alawi? Thariqah Sadah Ba'alawi itu bahasa gampangnya itu perjalanan, gitu. Perjalanan yang turun temurun tetap dicontoh sama anak turunannya sampai saat ini, gitu ya. Walhamdulillah Rabbil Alamin juga sekarang udah lebih mudah lagi karena ada satu kitab yang kita punya guru nih Habib Zain Ibrahim Zain Smith langsung memang menceritakan perjalanan Sadah Bani Alawi. Namanya Al-Manhajus Sawi. Itu kitab Manhajus Sawi menceritakan tentang perjalanan kaidah perjalanan Sadah Bani Alawi yang tidak keluar dari ilmu, amal, rasa takut, wara dan ikhlas, begitu. Udah makin simpel buat kita gitu, makin simpel gitu. Apalagi khusus untuk keturunan anak-anak anak-anak Sadah Bani Alawi ini sangat simpel sekali gitu. Udah tertera jelas di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Plus ada cerita-ceritaannya juga gitu. Di situ tuh ada cerita-ceritanya gitu di kitab itu. Semisal biografi singkat siapa itu Sayyidina Al-Faqih Mugaddam gitu. Siapa itu Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim gitu. Siapa itu di situ ada tercantum tertera keterangan-keterangan tentang biografi singkat mereka itu para rijal gitu. Jadi Sadah Bani Alawi itu perjalanannya sangat simple, sangat mudah. Bahkan kalau Bang Irfan mau tahu, ulama kita di sini ada namanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, yang dikenal di Al-Hawi itu. Iya, di Al-Hawi. Di Al-Hawi. Beliau punya karya satu namanya Thariqah Sahlah. Namanya perjalanan yang mudah. Perjalanan yang mudah siapa? Di situ tertera tentang perjalanan Sadah Bani Alawi. Begitu. Dari tata cara ibadah, tata cara munajat, berdoa, kebiasaan, rutinitas, semuanya ada di situ. Jadi hitungannya Thariqah Sadah Ba'alawi itu adalah tentang perjalanan. Gitu ya, Bib. Iya. Nah, yang selama ini nih, Bib, mungkin Habib tahu apakah di zaman sekarang ini masih ada wali, Bib? Masya Allah. Di zaman sekarang ini masih ada wali. Kan kalau kita dengar-dengar, kalau dulu kan kayak tahu gitu ya, Bib. Oh ini seorang wali. Apakah di zaman sekarang ini ada, Bib? Masih kayaknya masih insya Allah masih. Terus kalau misalnya itu ciri-cirinya kayak gimana sih seorang wali, Bib? Yang Habib ketahui. Ciri-ciri seorang wali gitu. Kalau yang Anda tahu kan wali murid gitu. Yang penting ada itu masih ada gitu. Bener, masih ada wali murid, wali santri, kan? Wali kelas ada wali. Cuman kalau yang sepengetahuan aneh yang di mata aneh wali yang saat ini masih ada dan masih selalu ada di depan muka aneh ya Sayyidul Walid Habib Zain Ibrahim Smith. Terus ada lagi satu wali min auliyaillah Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud Al-Attas tuh yang tetangga kita ya, orang. Ntar Anda ceritain juga tuh perihal tentang Habib Umar. Aneh punya cerita khusus sama beliau. Siap, gitu. Nah kalau orang tua kita deh. Iya benar. Itu wali, masya Allah. Iya, orang tua kita. Orang tua itu emang wali. Abah, umi wali banget. Udah deh. Jadi kalau nggak bukan karena kewalian dia daripada nggak ada kita. Itu benar. Iya. Orang tua kita. Gitu. Tapi kalau untuk kayak misalkan menjadi seorang wali itu apakah ada syaratnya gitu, Bib? Enggak. Itu mau Allah alam kali, Bib. Apa ada kali gitu, Bib? Jadi wali. Ada gitu, ada persyaratan kayak misalkan mau jadi wali kelas gitu, syaratnya harus begini-begini gitu. Iya. Syurut mah ada aja kayak biasanya. Syurut syarat-syarat mah ada kayaknya. Termasuk kayak istiqomah. Istiqomahan gitu. Diantaranya.
lihat ketakwaan juga kali gitu ya, sama Allah Subhanahu wa taala kayak gimana. Nah, It nih yang tadi Anda ceritain nih kakaknya Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Beliau yulazim Habib Umar bin Hud al-Attas. Beliau selalu menggandeng Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud al-Attas. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Nggak pernah lepas, mau apapun juga curhatnya sama Habib Umar. It nih. Nah, flashback nih, cerita nih sebelum Anda berangkat ke Madinah. Karena keinginan Anda tercapai, Anda di pondok, kalau pulang dari pondok, teman-teman pada singgah di rumah kita rame, hidup. Itu kan Anda resep kayak begitu, gitu. Anda resep kayak gitu. Akhirnya tuh sahib-sahib yang datang tiap ke rumah katanya bisa ke Habib Umar. Tiap ke rumah bisa ketemu sama Habib Umar begitu. Karena subuh, pokoknya subuh lu jangan pada yang tidur lu kalau mau ketemuan bilang gitu. Subuh kita langsung sholat subuh sono di rumah Habib Umar di Condet. Udah sholat subuh dibagi nasi uduk lagi. Wah, enak banget kan? Iya. Ya, kasih teh manis, ketemu wali lagi. Iya, benar. Dunia akhirat dan nikmat deh tuh waktu, udah paling nikmat deh. Udah sering kali terjadi tiap pulang pondok liburan, apa liburan Maulid, apa liburan Ramadan, yang nginep rumah Ana anterin. Ana jadi wasilah deh biar bisa masuk ke Habib Umar bin Hud al-Attas. Sekali waktu ade Ana ziarah ame cucunya Habib Soleh Tanggul, namanya Habib Soleh bin Muhammad bin Soleh Habib Soleh bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin al-Attas, cucu Habib Soleh Tanggul. Adiknya Habib Muhdor yang tadi itu yang Anda bilang di Madinah itu kan nyatet nama tuh, nama pelanggar. Nama goib. Ame lagi ada kakaknya lagi, masya Allah juga tuh, namanya Habib Hashim bin Muhammad Al-Hamid. Ini adiknya teman mondok aneh di Bangil, teman mondok aneh di Bangil. Pokoknya aneh kalau ke tempat ente, aneh harus ketemu sama Habib Umar al-Attas, katanya Habib Soleh nih. Orangnya masya Allah nih Habib Soleh nih. Insya Allah marhaba. Sekali waktu ketemulah kita nih. Wah subhanallah, yang pada saat itu kita silaturahmi ke rumah ke kediaman Habib Umar bin Hud al-Attas yang di Condet nih, yang hadir banyak. Subhanallah, ada kurang lebih 20 anak deh. Ikut semuanya sahib-sahib aneh dari pondok nih, yang gabung dari Al-Hawi, dari Jember, dari Lampung, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, banyak nih semuanya pada datang itu ceritanya. Udah numplak di rumah deh. Wah, kita bawa ke sono subuh. Memang karena kita biasa ziarah subuh, Habib Umar open house siap subuh pasti open house. Waktu itu. Ini wali min auliillah, masya Allah tabarakallah. Anda tahu beliau wali, memang dari kecil orang tua pun sering ke tempat beliau, sering ke tempat beliau. Mau waktu di Pasar Minggu, mau di Cipayung, Mega Mendung, di mana aja sering ketemu juga. Udah, kita silaturahmi deh, Ini satu hikmah yang sangat besar buat Ana. Ana bilang, Ana bawa tuh semuanya. Terus itu nunggu dipanggil, ada kloter ini panggilan mau masuk gitu kan. Udah masuk, nggak boleh lebih dari 5 kan ke kamar beliau nih. Iya benar, Beb. Nggak boleh lebih dari 5. Enggak, kita semua pengen masuk bareng pokoknya kita semua. Mialu yang pegang-pegang, ada Mialu cucunya juga, Mialu yang pegang-pegang. Mialu gimana? Ya udah deh, masukin semuanya. Dia kasih tahu ceritain aja anak-anak dari Darul Dakwah, ya kan gitu. Lihat mungkin mukanya ini anak bangor banget gitu ya. Gitu kali ya. Ana bilang, ya Allah, Ana lihat kotor banget kali ini di mata wali ini. Ayo doain itu Umar. Maksudnya nggak usah lama-lama. Tiba-tiba spontan Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud al-Attas nunjuk. Yang ditunjuk aneh, cucunya Habib Soleh Tanggul, sama satu lagi siapa gitu. Padahal di antara kita orang nih yang bertiga nih,
Yang masya Allah banyak yang ikut. Yang istilahnya mereka orang-orang yang mungkin kalau dalam hati aneh yang pantas ditunjuk. Kata Habib Umar bin Khattab, anta ilal Madinah. Ngomong gitu beneran nih. Wah, Ali dahsyat ya omongan ya. Ini berangkat juga. Itu ngomong sepengetahuan aneh liburan Maulid kalau nggak salah. 6 bulan sebelum aneh ngurus-ngurus keberangkatan aneh. Udah. Ditunjuk lagi anta bertiga. Yang aneh inget Ana, Habib Sholeh Al-Hamid, nih cucu Habib Sholeh Al-Hamid, Tanggul, sama satu lagi siapa? Ya Allah, satu lagi siapa gitu. Siapa gitu satu lagi pokoknya ada. Udah. Katanya bakalan ke Madinah. Kita nggak hawil tuh, nggak terlalu kita pusingin deh, ya. Nggak terlalu kita pikirin masalah itu. Udah girang-girang, udah dapat doa, udah girang lah, ya kan. Oh, kok gitu yang ditunjuk ya, gitu kan, gitu-gitu doang. Jadi bahan softoan gitu ya. Subhanallah, di bulan Ramadannya Habib Ali nunjuk tuh kita orang, ente persiapan ya, habis ngobrol sama guru tuh tadi yang Abuya datang, oh ente mau berangkat ke Madinah gitu. Aneh masih kaget, Abuya aneh ngomong begitu tuh aneh masih kaget. Aneh nggak tahu aneh mau berangkat ke Madinah, emang gitu. Pulang aneh tanya dong sama Mbak, emang aneh mau berangkat ke Madinah, Mbak? Iya, suruh Ustadz Ali, gitu kata Abah aneh nggak ngomong, terus kemauan dia nggak suruh Ustadz Ali gitu. Takut kan kita yang Ustadz Ali kan, suruh Ustadz Ali. Aneh baru keingetan, subhanallah, ini wali di samping rumah aneh nunjuk aneh ke Madinah. Hah? Istimewa. 6 bulan sebelumnya. Habis ditunjuk langsung Habis ditunjuk berangkat. Iya. Masya Allah. Allah. Itu benar-benar wali, Bib. Wali, benar-benar wali bimakna kalimat itu wali. Tapi yang Anda dengar kewalian beliau itu juga karena beliau sangat berbakti sama orang tuanya. Beliau sangat berbakti sama orang tuanya. Ada satu putranya Habib Umar nih jarang kelihatan. Namanya Habib Muhammad. Kan putranya ada Habib Husin di Gang 100, yang dibilang Khatim Majid, yang nggak pernah pakai baju tuh kaos. Ada Habib Muhammad, beliau tinggal di Cimande. Putranya Habib Umar nih, beliau tinggal di Cimande. Ada lagi Habib Salim yang tinggal di Pasar Minggu. Habib Salim, 3 putranya. Habib Salim tinggal di Pasar Minggu. Habib Husin sering temuin waktu di Cawang, di Gang 100, Tanjung Barat sering temuin. Habib Salim sering temuin. Nah, Habib Muhammad yang di Cimande orang jarang temu. Orang jarang banget ketemu. Ya. Udah jarang ketemu. Udah begitu. Apa namanya? Udah jarang ketemu. Susah ditemuin. Susah ditemuin ya. Udah susah ditemuinnya. Subhanallahnya nih, dia parkir depan rumah aneh. Masya Allah. Habis udah aneh pulang dari sono. Udah pulang belum ya? Belum berangkat. Pas lagi mau siap-siap berangkat ke sana kan? Aneh lihat orang cakep amat nih orang. Putih semuanya, bersinar-sinar. Cakep. Aneh bilang cakep bener-bener cakep gitu. Cakep banget. Sopan lagi. Aneh ikut parkir ya di sini. Padahal rumah aneh mau ke rumahnya Habib Umar abahnya. Dari sini ke sono. Ke majelis. Sono lagi udah dikit. Masa parkir di depan rumah aneh? Subhanallah. Masya Allah. Oh, cakep banget lu orangnya, cakep banget. Bersinar-sinar, berseri-seri itu muka. Istimewa tuh.
rijal orang-orang soleh, masya Allah, wali min auliillah, masya Allah. Benar-benar wali yang kayak gitu. Wali, benar-benar Benar wali. Salah satunya tadi yang kayak kita tanyain juga yang tentang persyaratan, selain istiqomah, terus juga berbakti sama orang tua tuh, Beb. Itu udah dapat 2 clue-nya tuh, Beb. Masya Allah. Syarat-syarat menjadi wali tuh, Beb. Iya. Oke, gini deh, Beb. Yang terakhir nih, Beb. Baik. Yang minta yang terakhir, pesan-pesan dari Habib buat para penonton, khususnya para pemuda-pemuda yang hijrah, bisa kita katakan, Beb. Pesan motivasi dari Habib untuk para pemuda. Mudah-mudahan ini pesan berkaitan sama apa yang kita obrolin gitu ya. Anda teringat satu, ini disebutin juga, cuman cuplikan redaksi hadisnya di kitab Nashaiah Diniyah ada juga gitu. Cuman nggak semua ya. Dikata kita pakai bahasa Indonesia aja ya, biar enak ya. Boleh, Beb. Biar Anda juga paham juga gitu. Iya. Jadi waktu Nabi SAW naikin anak tangga pertama, Nabi ngucap amin. Naik lagi anak tangga kedua, Nabi ngucap amin. Naik anak tangga ketiga, Nabi ngucap amin. Sahabat-sahabat nanya, apa? Kepikiran gitu, mau tahu apaan sih Nabi kok ngucap amin naik anak tangga gitu. Akhirnya tuh setelah selesai dari mimbarnya, Nabi turun, udah selesai kegiatannya, rutinitasnya, dakwahnya, khutbahnya, udah selesai, ibadahnya udah selesai. Sahabat yang dengar tadi kata-kata amin, dari keluar dari lisan Nabi SAW itu, nanya sama Nabi, gitu. Ini mudah-mudahan hikmahnya besar banget buat kita nih, yang muda-muda buat lebih menguatkan lagi nilai ibadah kita gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Apalagi bentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan gitu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi kenapa kau engkau nyebut amin sampai 3 kali begitu? Nabi bilang, atani Jibril. Jibril ngedatengin aneh, kata Nabi SAW. Kata Jibril, aneh ngucap, ente tolong aminin gitu, kata Jibril. Baik, aneh aminin. Karena permintaan Jibril, kata Jibril dibilang, raghima anfu rajulin adraka Ramadana falam yughfar lahu. Buruk, celaka, hancur kehidupan seorang yang mana dia dapetin bulan suci Ramadan tapi nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gul amin, kata Jibril bilang, katakan amin wahai Rasul SAW, ke Nabi SAW. Nabi katakan amin. Terus yang kedua, amin yang kedua, Nabi bilang, raghima anfu rajulin adraka walidayh au ahaduhuma falam yughfar lahu. Buruk, celaka orang yang masih dapetin kedua orang tuanya atau salah satunya tapi nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Celaka, buruk, hancur. Gul amin, kata malaikat Jibril. Amin. Diaminin sama Nabi SAW. Yang ketiga, yang sering kali mungkin kita lalai di sini. Masuk Ramadan, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba yang dapat meraih semua kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan deh. Kita berharap begitu. Amin, amin. Terus kita dapetin orang tua atau salah satunya, mudah-mudahan kita bakti deh. Amin. Bakti sama orang tua kita. Nah, yang sering kali kita lalai ini yang ketiga kayaknya, menurut ana gitu, menurut ana. Kata malaikat Jibril, amin yang ketiga itu raghima anfu rajulin. Buruk, celaka, hancur-hancuran kehidupan tuh orang. Man dzukirta ismuka, man dzukira ismuka falam yusalli alaik.
Siapa yang disebutin nama engkau tapi dia tidak berselawat kepadamu. Allahumma sholli wa sallim. Kita sering kali itu dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak selawat. Ya. Ini mudah-mudahan hikmahnya besar buat kita gitu. Amin. Hikmahnya besar buat kita biar kita selalu jaga. Jangan pernah bosan saat dengar nama Nabi disebutin Allahumma sholli wa sallim. Saat nama Nabi Muhammad, Ahmad, Rasulullah, Taha, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli. Jangan pernah putus-putus, jangan pernah henti-henti. Mau sekali diucapkan, mau ribuan kali diucapkan, mau jutaan kali diucapkan. Kita tetap selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena celaka kita kalau nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut kita nggak selawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mudah-mudahan ini hadis ini penutup kemasan yang terbaik buat kita. Amin. Jadi kemasan yang bagus, yang baik buat kita. Bentaran lagi kita mau dapetin Ramadan. Ya, di rumah masih ada orang tua kita yang nunggu. Apakah masih lengkap atau tinggal abah doang atau tinggal umi doang? Ame kita jangan lepas-lepas selawat ame baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi ini masih bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tanggal berapa ini? 17. 16, 17. 17 Sya'ban. Masih kurang lebih 13 hari lagi bulan Sya'ban ya. Masih tersisa. Ya, kita minta keberkahan di bulan Sya'ban hingga umur kita disampaikan masuk bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir deh Beb, minta doain Beb buat kita semua, khususnya biar makin istiqomah. Ya Rabb, ya Rabb, tadi ya Habib Rabb. bilang, seenggaknya ada kegirohan lah Bib itu Amin, untuk amin, kita amin. selalu beribadah, ingat sama Allah, terutama sama Rasulullah Allah juga. sallallahu alaihi wasallam. Kita doanya. Amin amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyat salihat jami'ah syamilah kamilah wa ala man wa sayyidi wa sanadi rabbi ruhi wa jasadi. Sayyidul Walid Habib Zaim Ibrahim Zaim Sumit, Sayyidul Walid Habib Salim Allah Syatri, Sayyidul Walid Habib Muhammad bin Abdullah Hamdar, Sayyidul Walid Habib Abdurrahman Mahmud Segaf, Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman Habib Asgaf, Sayyidul Walid Habib Abdul Muhammad bin Abdurrahman Segaf. بسادتنا وأئمتنا ورجالنا أبائنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukran Habib atas waktunya Sama-sama. ngobrol santai sama kita di Majelis Garasi. Amin. Mungkin nanti ada kesempatan waktu lagi kita masih Insya ngobrol Allah, lagi Habib. insya Allah, insya Allah. Tentang mungkin nanti kisah-kisah wali atau Insya apa Allah, gitu. insya Tadi kan Allah. udah ada sedikit cerita-cerita lucu dari Habib tuh tentang Alhamdulillah. perjalanan Habib selama belajar, selama dakwah gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Habib. Sama-sama, Syukron. sama-sama. Syukron, Habib. La Baik, syukur teman ngobrol santai Majelis Garasi cukup hari ini bersama Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Udah banyak kisah-kisah yang sudah dijelaskan oleh Habib, perjalanannya tentang menuntut ilmu dan segala macamnya. Banyak, mudah-mudahan semuanya yang tadi kita sampaikan, khususnya Habib yang sampaikan, menjadi semangat untuk kita lebih Ya Rabb, beribadah amin, lagi Allahumma kepada Allah amin. Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.